Jessica, tentang kehamilan gimana? Jessica, bentar dong Jessica. Jessica, bentar. Oke Pak, makasih Pak. Hampir setengah tahun menghilang, Jessica Iskandar akhirnya muncul kembali. Kemarin ia terlihat menghindari kamera media saat ditemui di daerah Kuningan, Jakarta Selatan sehabis syuting sebuah acara televisi. Menghilang sejak awal tahun, Jessica memang ditunggu-tunggu penjelasannya terkait berbagai kabar yang beredar. Mulai dari kabar pernikahannya dengan seorang pria bule asal Jerman, Ludwig Franz Wildbard, serta kelahiran sang buah hati. Dua misteri yang heboh dibicarakan serta menimbulkan rasa penasaran publik. Tapi alih-alih menjawab pertanyaan media, Jessica malah menghindar dan berlalu usai tampil di panggung hiburan. Ada apa dengan Jessica? Mengapa dirinya menutup rapat semua kisah selama menghilang dari layar kaca? Jessica, bentar, gimana kabar Jessica? Jessica, tentang kehamilan gimana? Jessica, bentar dong Jessica. Jessica, bentar. Oke Pak, makasih Pak. Belum cerita apa-apa, tadinya dia bilang katanya baru hari ini, siang ini mendarat di Indonesia dan langsung syuting bareng sama kita. Jadi yang jelas dia belum ngomong banyak apa-apa sama kita gitu. Jadi saya ditelepon jam 12:30, dikasih tahu kalau ini Jessica bakal hadir, kamu harus munculin dia dan harus pakai magic. Cepet-cepet saya kesini naik ojek, nyampe di sini, tadi istriku aja nggak aku kasih tahu dan ya langsung istilahnya saya siapin semuanya. Bahkan tadi ketemu Jessica-nya pun nggak sempet terlalu lama, kita latihan sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan dari teman-teman juga, karena teman-teman ada di mana-mana kan. Udah dilatih sebentar terus muncul. Kaget juga sebenarnya, cuman tadi di situ harus nahan kaget juga kalau oh dia udah balik ternyata. Ada apa dengan Jessica? Mengapa dirinya tak mau berbagi dengan media? Adakah persoalan yang sengaja ia tutupi terkait kabar pernikahan dan kelahiran anak pertamanya? Tapi misteri kisah Jessica bukanlah jauh panggang dari api. Para sahabat yang selalu bertukar kabar dengan Jessica bersedia memberikan pernyataan mengenai keadaan terakhirnya. Termasuk Chan Calvin yang tampil perdana bersama Jessica di panggung hiburan mengurai kabut misteri dan teka-teki tentang Jessica. Secara gamblang, Chan menuturkan kalau Jessica telah mengalami perubahan cukup signifikan dengan fisiknya. Mungkinkah tubuh Jessica yang mulai melar lantaran dirinya baru saja melahirkan seorang anak? Yang jelas sih pasti badannya agak sedikit lebih gemuk dibandingkan kemarin sih sebenarnya, cuman badannya agak gemuk. tetap cantik. Yang jelas sih selamat datang Jessica di Indonesia. Tadi udah ngobrol apa aja Chan sama Jessica? Enggak sih, nggak ngobrol banyak, cuman tadi kan kita emang syuting bareng, emang sekarang Jessica lebih agak sedikit gemukan, lebih agak semok, cuman masih cantik dan kita kangen banget sama nama Jessica. Tadi kita surprise banget kedatangan Jessica dan kita sebagai teman-temannya senang banget Jessica udah balik lagi ke Indonesia. Bener-bener nggak tahu, jadi tiba-tiba kan dikasih kotak gitu kan, datang surprise sama Denny Darko. Oke, kita akan lihat siapa yang akan datang. Dibuka deng Jessica. Kita semua langsung kaget. Pantesan biasanya kan setiap segmen itu kan cuma beberapa orang doang, beberapa pemain doang yang maju ke depan. Cuman pas segmen itu semua pemain suruh pada maju semua, maju kenapa? Udah pokoknya maju semua gitu, dikasih mic. Ternyata kedatangan teman kita, sahabat kita ya. Kalau nengokin sih belum tahu ya. Ya mungkin ntar Jessica di saat kita lagi syuting di bawah anaknya mungkin ya. Saya juga nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan aja lah, doain aja gitu. Kalau boleh saya lihat, kaget banget sepersekian detik lupa kalau lagi syuting, ya tapi terus lanjut lagi. Sosok serta sejarah hidup Jessica kurang lebih 7 bulan begitu pelik untuk ditelisik. Jessica mengunci kisahnya, tapi lagi-lagi dari para sahabat seperti Raffi Ahmad dan Denny Cagur, kondisi terkini Jessica dipaparkan. Mereka menuturkan jika Jessica telah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki beberapa pekan kemarin. Lalu mengapa harus para sahabat yang mengurai kondisi serta kisahnya? Mengapa Jessica sendiri merahasiakan semua peristiwa yang terjadi? Mungkinkah ada permasalahan yang sengaja ditutup-tutupi Jessica? Tahu, alhamdulillah Jessica udah punya bayi ya, namanya siapa gue nggak tahu, panggilnya black. Tapi anaknya putih sih, nggak hitam, anak bule lagi. Alhamdulillah seneng, mudah-mudahan anaknya sehat.
Kalau cowok ganteng, kalau cewek cantik kayak mamanya. Kangen banget. Kangen sama Jessica, artis yang punya gaya sendiri gitu. Punya dunia sendiri juga gitu. Gue tahu nama anaknya Jessica. Suryono nama anaknya. Anak gue dikasih namanya. Enggak, aku punya pet, ngeliat fotonya. Terus tapi aku sama Jessica masih sering BBB-an, kangen ya, mau kapan pulang Jess? Ya mungkin nanti aku secepat lagi pulang, aku juga mau syuting, duitnya habis. Nggak bercanda. Nggak, dia juga pasti syuting, karena kan kalau orang-orang kayak kita ya cari duitnya kan gini, mau gimana. Mau ngapain ya mereka jadi gembel gitu, jual koran. Jadi Jessica, tapi kan dia punya suami juga, memang suaminya kayaknya kerja di sana juga kali ya. Dan alhamdulillah juga dapat suami yang baik, punya anak yang lucu, mapan juga ya, mudah-mudahan Jessica cepat pulang lagi kesini lah, kita pengen lihat bayinya. Gue komunikasi via ini aja, via pet, saling tanya kabar. Terus gue lihat juga foto-foto Jessica di sana, terlihat bahagia, senang. Seneng lah. Semoga sehat selalu Jessica, ditunggu seru-seruan lagi di Jakarta, kita kerja bareng lagi. Entah kapan catatan perjalanan hidup itu diceritakan, hanya waktu yang menjawab. Tapi kalau benar Jessica telah menikah dan melahirkan seorang bayi, seperti yang diberitakan, mengapa kabar bahagia yang seharusnya diceritakan itu ia tutupi? Mengapa Jessica berkeputusan demikian? Bahkan Eko Patrio selaku produser acara yang dibintangi Jessica tak tahu kabar beritanya. Ironisnya lagi, Jessica muncul sendirian. Di manakah pria bule yang kabarnya telah menikahi dirinya itu? Di manakah pula pernikahan itu digelar? Pada saat itu Mbak Jessica sudah melampirkan fotokopi KTP. Ini fotokopi KTP-nya. Kemudian ini adalah paspor dari calon mempelai prianya. Ini adalah kartu keluarga. Fotokopi kartu keluarga dari Mbak Jessica. Dan ini adalah surat pernyataan yang belum pernah menikah. Yang ditandatangani oleh Mbak Jessica, wali atau orang tua yang diketahui oleh RT dan RW. Kalau benar-benar dia melahirkan, nanti ya kita kasih kado untuk kelahirannya. Kalau dia menikah, ya kita kasih, kita sumbang untuk untuk bulan madunya yang kedua dan sebagainya. Tetapi kalau sama bule ini sih benar gitu. Ya kayak gitulah. Jadi kita doain sama yang bule ini benar gitu loh. Dan Jessica kelihatannya lebih nyaman sama yang sekarang ini. Kalau saya lihat masa-masa pacarannya kan gitu. Datang ke lokasi syuting, gandengan tangan, makan bareng dan sebagainya. Pokoknya apapun buat Jessica, yang penting dia selalu happy terus. Dan juga saya menyampaikan pesan-pesannya Jessica dari teman-teman semuanya. Yuk cepetan comeback, cepetan balik lagi syuting karena semuanya kangen Jessica. Alhamdulillah saya ya berkontak dengan Jessica hampir setiap hari gitu ya, texting sama dia juga gitu. Jadi masih sih. Kondisi Jessica sendiri seperti apa kabarnya? Yang paling bisa saya update paling happy ya, itu setahu saya gitu. Kayaknya dia happy, itu aja sih. Anaknya lagi sendiri gimana? Kenapa? Kalau kabar anaknya? Aduh nggak tahu. Kaminya pria apa wanita? Nggak tahu, tanya Jessica-nya langsung aja. Kabut misteri masih menutupi kisah Jessica, tapi lain kisah dengan kisah asmara Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Setelah heboh Ayu diperebutkan 3 pria, Ivan Gunawan, Hussein Alatas, serta Andi Arsyil, maka cinta bercabang itu mulai mengerucut ketika Ivan Gunawan mengungkapkan cintanya secara langsung di hadapan Ayu. Tapi mengapa Ayu belum menerima ungkapan cinta sang desainer? Pemirsa jangan lupa saksikan Intens hanya di RCTI. Sekarang tayang lebih awal nih, hari Senin sampai Jumat setiap jam 8. Jessica Iskandar telah kembali, namun teka-teki seputar kelahiran sang anak dan pernikahannya masih tertutup rapat. Dan di lain tempat ada kisah perjuangan Ivan Gunawan yang masih terus mengejar cinta Ayu Ting Ting, namun masih belum mendapat jawaban dari Ayu. Lalu benarkah Ayu belum mau menjawab pernyataan cinta Ivan Gunawan meski Ivan telah menyatakan perasaannya langsung di hadapan Ayu?